Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Dan ternyata terjadi juga teman kita udah break support di sini, seperti apa yang gue bilang di video yang lalu ya. Jadi gue udah bilang 1-2 hari lagi persis di tanggal 4 Januari, dan gue akan replay lagi video apa yang gue bilang 2 hari yang lalu. Jadi menurut gue jangan terlalu berharap tinggi juga dan saat ini memang lebih dekat ke daerah support gitu dibandingkan ke daerah resist ya. Ini memang udah data dan grafik sudah mengatakan lah saat ini posisinya kita lebih cenderung mendekati support, jadi lebih cenderung breaknya ke bawah dibandingkan kita balik ke atas lagi gitu ya. Apalagi volume ini semakin mengecil dan ini mungkin 1-2 hari lagi penentuan apakah kita bakalan sideways lebih lama lagi. Jadi seperti apa yang gue udah bilang, kita sudah jebol support ini ya. Jadi ini adalah support terkuat. Sebenarnya terkuat ini memang ada sempat flash crash sampai 40.000 sekian gitu, 41, 42. Cuman kan kita langsung mantul keras ya. Dan kita membentuk support baru di daerah level 45,5 teman ya setelah nggak berapa lama dari flash crash ini. Dan saat ini kita udah jebol lagi teman ya. Jadi ini support terkuat selama sebulan 45,5 ini. Kita udah jebol kembali ke bawah dan kita kemungkinan besar bakalan retest ini support terendahnya yaitu di level 4142 atau bisa dibilang ya harga saat ini juga ya 42 maupun 43. Kita udah sempat terjun bebas sampai di level 42,5 ya. Saat ini hanya mantul sedikit dan belum bisa dibilang ini ada pertanda reversal sama sekali, apalagi dengan kita udah jebol support terkuat di level 45,5 ini teman ya. Dan gue juga udah curiga gitu ya, gue udah bilang ini polanya descending ya, jadi gue udah bilang dari entah berapa kali video gitu ya, gue udah bilang ini pola descending dan kecenderungannya memang 70% breaknya ke bawah dibandingkan breaknya ke atas, dan ini memang telah terjadi barusan hari ini. Dan persis sama seperti yang gue bilang ya, 2 hari teman ya, berarti ya sekitar 2 hari dan kita udah break support. Jadi kecenderungan 70% ini telah keluar teman. Saat ini kira-kira arah Bitcoin bakalan kemana nih ya? Karena kita sudah break support seperti ini, pasti ini salah satu pertanda yang kurang bagus buat Bitcoin. Tetapi secara jangka panjang overall trend masih oke. Masih bullish teman ya, gue masih tetap berpegang teguh dengan level 1 bulan ini. Jadi level 1 bulan kalau misalnya kalian lihat garis di Bollinger Band ini adalah harga rata-rata per 1 bulan. Jadi kita harus ngehold support terkuat di sana. Jadi either Bitcoin di level 43, 41 atau 40 kembali mantul ke atas, atau kita balik lagi ke level 35, 34, 34, 35. Setelah itu kita mantul lagi ke atas. Gue nggak pengen ngelihat Bitcoin closing candle 1 bulan di bawah level 33, itu nggak akan berujung baik buat Bitcoin gitu ya. Jadi yang mentok level 33 atau 34 balik lagi ke level 30 menurut gue nggak akan berujung baik buat Bitcoin karena bisa aja memang kita sudah memasuki fase bearish. Nah, tapi selama kita ngehold support yang cukup kuat selama sebulan di level 34 atau 35, setelah itu kita mantul kembali, overall trennya masih tetap naik teman ya. Jadi even kita sentuh ini 34, 35, tetapi ini overall trend ini masih ke atas gitu ya, masih tetap naik. Kita belum break trend. Break trend akan terjadi bila kita kembali ke level 30 dan closing candle harian, candle bulanan
di level 30.000 gitu. Even meskipun kita di level 30.000 gitu ya, let's say flash crash ke level 30, tapi kita balik lagi gitu ya di ending bulanan. Jadi di ending candle close 1 bulan, kita bisa berhasil balik lagi ke level 38 atau 39. Menurut gue tetap bullish gitu ya. Karena di ending bulan gitu ya, di akhir Januari kita udah balik mantul ke atas gitu. Nah, tapi ya berbeda kalau misalnya kita udah balik ke 30 dan kita closing candle di level 30, teman-teman, itu akan berujung kemungkinan besar bisa ada bearish gitu buat Bitcoin, sudah pembalikan gitu ya, sudah nggak bull market tetapi sudah bear market. Nah, tapi ya selama kita nge-hold support terkuat di level 34-35 atau even kita crash ke 30 tapi langsung balik lagi ke atas gitu, menurut gue tetap bullish secara jangka panjang buat Bitcoin selama 1-2 tahun ke depan. Memang kalau misalnya kita lihat tiap kali kita retest support, teman, itu sebenarnya nggak berujung baik gitu ya. Semakin banyak kita retest support, kecenderungan dia itu break itu semakin besar. Dan kalau ini kan kita kan retest support sudah sampai 6 kali ya. Jadi kecenderungan break ke bawah ini semakin kuat gitu. Sementara resist kita cuma nyentuh berapa? Paling cuma 2-3 kali, tetapi supportnya sampai 6 kali. Jadi lebih banyak retest support dibandingkan retest resist gitu. Itu sebabnya kenapa hasilnya juga adalah breakdown, seperti yang kita udah prediksi dari beberapa hari yang lalu. Nah, saat ini kira-kira Bitcoin bakal kemana sih ya? Jadi kalau misalkan gua lihat gitu ya, prediksi aja di sini, dengan turunnya Bitcoin sampai ke level 43 gitu ya, di Telegram gue memang ada bilang ya ini bisa aja kita mengulangi satu candle besar seperti ini, teman-teman ya. Satu candle crash yang cukup besar ini terjadi pada tanggal 3-4 Desember untuk Bitcoin. Jadi satu candle yang sebesar ini, teman-teman ya, ada potensi ya kita bisa aja gitu ya mengulanginya lagi di sini gitu. Cuman ya nggak bisa dibilang kita bakal mengulangin ini gitu, nggak bisa dibilang pasti juga akan terjadi dikarenakan kita masih ada di support 4142 ini, teman-teman ya. Menurut gua candle yang week sebesar ini bakalan terulang lagi, yang akan membawa Bitcoin yang seperti yang tadi gua udah bilang ke level 34 atau 35 gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya ada candle sebesar ini lagi terjadi, kemungkinan besar sih pasti, teman-teman ya, pasti ke level 3433 karena ini minusnya udah sekitar 28%. Jadi kalau misalkan kita ukur lagi dari sini minus 28% lagi, ini akan masuk ke area 33.000 gitu. Jadi ya seperti apa yang gue bilang di level 33 sampai 35 tadi ya, yang kita lihat secara time frame 1 bulan. Nah, tetapi as long as kita masih tetap ngehold di support ini, ada potensi yang seperti ini terjadi nih. Kalian perhatikan yang crash yang terjadi di tanggal 26-27 November. Nah, ini kita ada penurunan term break support juga. Setelah itu kita mantul balik lagi ke atas gitu ya. Jadi kita baru turun, kita naik lagi ke atas. Jadi ada potensi memang dari sini ya kita bisa aja gitu. Let's say balik lagi ke level 47.000 gitu ya. Jadi ya sampai saat ini menurut gua kecenderungannya masih lebih besar kita itu balik lagi ke level 47.000 dibandingkan kita mengikuti candle sebelumnya yang terjadi di tanggal 3-4 Desember ini. Momen dimana kita akan mengikuti candle yang paling parah ini tanggal 3, tanggal 4 menurut gue jika kita break di bawah level 41.000 sebagai support terkuat Bitcoin. Tapi selama kita masih ada di level 42, 43 di sini ya, ini kan kita artinya belum break support secara flash crash yang terjadi pada tanggal 3-4 Desember. Kita masih stay di atas, menurut gue ya kemungkinan besar masih ada potensi kita mengulangi candle yang satu ini, teman-teman ya. Jadi kita balik lagi ke atas ke level 46.8 atau 47, baru nanti kita bakalan lihat lagi di situ ya. Apakah Bitcoin bisa kembali mendongkrak harganya balik lagi ke atas atau bahkan Bitcoin malah break lagi ke bawah gitu ya. Itu kita bakalan lihat lagi. Karena bisa aja gitu ya, bisa aja setelah ini naik kita sideways, setelah itu kita mengalami breakout, itu bisa terjadi salah satu possible scenario. Bisa juga setelah kita mantul kita malah break lagi ke bawah dan mengulangi satu candle week yang cukup besar di tanggal 3-4 Desember, crash terbesar terjadi. Atau bisa juga gitu ya, kalau misalnya kita break support di sini ya, kita break support di level terkuat 41.000, ya kemungkinan ya besar kita bisa langsung terjun ke level 34 atau 33.000 mengulangi candle yang satu ini. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Menurut gue ya pantulan ini maybe membutuhkan, kalau misalkan let's say kita mengulangi yang seperti ini ya, let's say kita mengulangi yang terjadi di tanggal 27-28 yang mungkin akan membutuhkan waktu 1, 2, atau bahkan 3 hari ke depan supaya kita balik lagi ke atas gitu ya. Gue akan cukup surprise gitu kalau misalnya dari sini kita langsung balik ke atas, karena biasanya membutuhkan beberapa waktu gitu lah, 1-3 hari baru kita bisa balik ke atas lagi. Nah, tapi ya kita bakal lihat teman-teman selama Bitcoin masih tetap di atas area level 42-43 selama 1-3
3 hari ke depan yang menurut gue ya potensinya bisa balik ke atas lagi gitu, selama as long as kita nggak jebol support aja gitu ya di bawah level 41,5 selama 1 sampai 3 hari ke depan. Jadi itu aja teman kalau menurut pendapat gue. Sekali lagi kalau menurut pendapat kalian, apakah kira-kira ini adalah awal mula dari bear market ya secara jangka pendek, atau mungkin memang kalian udah percaya ini udah bear market selama tahunan? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Menurut gue sih overall long termnya masih tetap bullish untuk Bitcoin selama kita bisa tetap ngehold support di area terkuat di level 3435. Itu aja teman dari gue, semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.